Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kubondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Oke, pada malam ini saya akan coba berbagi berdasarkan pertanyaan dari Mas Andi Riawan, ya kalau nggak salah, Andi Wirawan atau Andi Riawan, mungkin salah ingat saya Mas Andi, mohon dimaafkan. Yang menjadi pertanyaannya Mas Andi Riawan ini, bagaimana kalau merpati yang bulu putihnya cuma di bagian lar, ya, yang paling luar, baik kiri ataupun kanan. Itu kalau untuk peristilahan di tempat saya itu namanya burung sabet, Mas. Burung sabet itu cuma di kiri atau cuma di kanan. Kalau kiri kanan itu termasuknya tutup atau dia masuk di telampik, tapi cuma satu, ya. Kalau burung sabet itu punya keistimewaan dan juga punya kekurangan. Keistimewaannya itu di kecepatannya, Mas Andi Riawan. Tentu didukung dengan pirantinya yang bagus, ya Mas Andi. Kalau burung cuma sekedar sabet, kalau piranti yang lain tidak mendukung, juga mungkin kecepatannya tidak bisa diandalkan. Tapi kalau dengan dukungan pegangan bagus, bulu bagus, perangkat yang lain juga mendukung, itu bisa kencang. Dia istimewa di terbangan sama kencangnya. Kemudian saat dia manuver, itu biasanya dia juga nakal sekali. Dia suka mengganggu musuhnya saat dia turun. Seakan-akan dia burungnya nakal gitu, ya, istilahnya burung nakal. Dia kalau pas bagus, artinya dia pas kerja, itu selain nakal dia langsung nggak mau kalah, dia langsung turun ke bawah. Itu keistimewaannya, dia kencang dan nggak mau kalah. Tapi di sisi lain dia punya karakter yang kurang kuat kalau menurut pemain lama, ya, pemain dulu. Terutama kalau dimainkan untuk rumahan itu dia cenderung akhirnya ngikut ke rumah lawan. Jadi begitu dia nyabet gini, musuhnya misalnya nggak terpengaruh, dia justru nanti akan ikut sampai di rumah lawan. Makanya kalau untuk tomprang rumahan itu biasanya tidak masuk dalam kriteria player tomprang. Jadi itu dikesampingkan. Walaupun dia sekencang apapun, dia biasanya kalau saat dia nyabet kemudian musuhnya itu mentalnya bagus tetap turun, itu nanti yang dia muncul keburukannya sampai dia ngikut ke rumah musuh. Dan biasanya juga sampai mencelok di rumah musuh. Itu kekurangannya kalau untuk main tomprang. Tapi kalau untuk main di merpati kolong, itu nanti di saat dia mentalnya kurang bagus ataupun mungkin emosinya terlalu tinggi, saat dia nakal gitu, dia akhirnya justru ngerodok, ataupun saat musuhnya itu mentalnya bagus, dia malah ngebuang. Itu jadi kebiasaan buruk untuk yang sabet, kalau saya lihat, ya. Walaupun kalau dia pas kerja juga bagus, kencang. Bahkan dia kalau nakal itu bisa sampai gitu, ya, kayaknya dari atas itu seret 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 gitu. Nanti kalau dia pas mentalnya bagus, dia akan ngebom juga. Tapi kalau pas dia mungkin kondisi badan atau mentalnya lagi nggak bagus, atau giringannya mungkin kurang bagus, dia akan ngebuang gini, ya, muter
begitu masuk kolong dia langsung set gitu. Walaupun itu nggak bisa dijadikan patokan, tapi rata-rata begitu kalau untuk yang selap. Yang saya lihat-lihat dari merpati tomprang itu, ketika dia kalah mental, artinya musuhnya itu diganggu nggak terpengaruh, dia justru akan ngikut ngatut ke atau ngikut ke rumah musuhnya, dan bahkan sampai nemplok di rumah musuhnya. Itu ya Mas Andi Riawan, yang saya ketahui dasar dari permainan merpati tomprang itu, kalau selap kalau apa namanya, sabet, itu di mental yang kurang. Artinya ketika musuhnya lebih, apa istilahnya ya, tetek itu dia apa ya, bagus mentalnya, dia turun terus gitu, walaupun diganggu nggak terpengaruh. Nah, itu di situ nanti dia kalah istilahnya kalah mental lah, anggap saja gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Andi Riawan mau istilahnya mau apa ya, mau menjadikan merpati yang sabet itu sebagai player, ya siap-siap saja nanti Mas Andi agak kaget ketika lawan musuh yang mentalnya bagus sekali atau yang sudah stabil sekali, dia akhirnya malah ngebuang. Atau seandainya dia bisa, tapi seandainya dia bisa melewati musuhnya itu ya, mungkin pas giringannya bagus sekali, dia bisa sampai bawah, bahkan dia kencang sekali. Dia pokoknya secara umum nggak mau kalah sebenarnya. Walaupun kalau dilihat, kita analisa, kalau burung itu sampai nemplok di rumah musuhnya itu, dia kan otomatis dia nggak mau kalah ya. Tapi sayangnya mencoloknya di tempat musuh. Kalau di kolong kan atau di gubukan itu kan cuma berdekatan, mungkin nggak terlalu pengaruh. Tergantung nanti kondisi sama giringannya bagus atau enggak, nanti dia bisa oke permainannya. Itu ya Mas Andi Riawan dan juga teman-teman, silakan coba kalau punya burung yang yang sabet. Kalau pas bagus, dia kerjanya juga bagus sekali, walaupun nanti satu saat dia akan ada sedikit kekurangannya saat dia manuver, nanti dia ngebuang kalau dia mendapatkan musuh yang kuat ya, yang kuat mentalnya untuk selalu turun terus tanpa, walaupun diganggu begini, dia walaupun disiksa gitu ya, dia nggak buang, akhirnya dia sendiri yang kalah, yang artinya dia mungkin emosi atau bagaimana, justru dia malah ngebuang ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk Mas Andi Riawan dan juga teman-teman sekalian yang punya merpati sabet. Coba dimainkan, ditelateni, disabarin, siapa tahu justru ini menjadi bagus dan bisa menjadi andalan. Oke, nah saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.